Kembali lagi di podcast Era Rumpi bersama saya Arya Astawa. Dan kali ini saya ditemani oleh psikolog Mbak Lili Puspa. Wah, udah lama ya Mbak ya? Iya Mas Arya ya, bayar kapan sih? Udah mungkin beberapa bulan lalu udah ya. Kayak kita nggak ketemu nih atau jadi tamu di podcast Era Rumpi. Kali ini saya ngundang Mbak Lili karena saya ingin membahas mengenai sebuah topik yang sebenarnya sudah hampir 2 tahun nih Mbak. Saya ini topik ini bermunculan di medsos saya gitu, ada yang posting, ada yang ngebahas mungkin dalam bentuk status seperti itu, tetapi saya hanya membacanya aja, menyimak sampai akhirnya sadar bahwa saya pernah mengalaminya, yaitu apa? Hubungan atau toxic relationship maupun juga lingkungan toksik. Yang mungkin juga Sobat Podcast pernah mengalaminya juga gitu ya, kebanyakan orang mungkin nggak sadar, sama kayak saya kan nggak paham, setelah baca-baca ternyata saya pernah berada di situasi tersebut. Nah, lalu apa sih dampaknya buat kita? Atau mungkin saat ini Sobat Podcast juga sering ngebahas tentang yang namanya, wah aku lagi toxic relationship, kayaknya sesuatu yang gaul atau kekinian, padahal ini sebenarnya bermasalah gitu ya. Nah, seperti apa sebenarnya Mbak? Kalau boleh dijelaskan dulu secara definisi dulu deh, toxic relationship ini apa sih sebenarnya? Jadi seorang profesor ya, saya lupa namanya, tahun 95 itu dia mengungkapkan istilah ini, toxic relationship gitu ya. Dari ungkapannya aja toxic berarti kan beracun gitu. Jadi betul. Relasi yang beracun pada orang-orang yang berada pada lingkaran relasi tersebut gitu ya. Yang terkait atau terlibat dalam relasi tersebut. Beracun berarti kan sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Pastinya ya. Jadi kalau dalam suatu relasi biasanya kita mengharapkan dong ya ada suatu hal positif yang kita rasakan gitu ya, entah itu dalam relasi apapun, pasangan, sahabat, dalam rekan kerja, keluarga gitu ya. Kita ingin mendapatkan satu situasi atau hal-hal yang menyenangkan buat diri kita, positif buat diri kita. Nah, pada toxic relationship ini justru kebalikannya, sesuatu yang tidak menyenangkan buat diri kita, malahan juga nanti merugikan diri kita, bahkan memberikan efek-efek yang kurang baik bagi pengembangan diri gitu ya. Misalnya beberapa contoh atau tanda-tanda mungkin ya, kalau kita sudah merasa harus aware dengan siapa kita berelasi dan apakah kita memang sudah terjerat dengan si toxic relationship itu. Misalnya kita jadi merasa nggak bisa jadi diri kita sendiri, sendiri. Misalnya senangnya pakai baju yang gelap gitu ya, tiba-tiba misalnya pasangan kita, kamu jangan pakai baju yang gelap terus, misalnya kayak gitu. Saya nggak suka diatur gitu misalnya, atau senangnya pakai makan sesuatu atau makanan tertentu, kemudian dikontrol, terlalu dikontrol, nggak boleh makan yang seperti ini, harus makan yang seperti ini. Nah, kalau hal-hal tanda-tanda seperti itu, misalnya itu hal kecil sih ya, maksudnya hal sederhana, dan itu sudah mengganggu kita gitu. Jadinya kita merasa tidak bebas, kemudian juga tidak merasa kemudian serba salah, disalahkan atau malah direndahkan gitu ya. Nah, hati-hati, kita mungkin sudah terjerat gitu ya dari hubungan yang beracun. Masih banyak sih contoh-contohnya, misalnya direndahkan, tidak dihargai apa yang sudah kita lakukan. Misalnya udah berusaha misalnya memasak yang enak gitu, seorang istri gitu ya, sebisanya dia gitu ya, terus kemudian kamu cuma bisa masak ini aja. Nah, itu bukti suatu ungkapan bahwa orang ini mungkin suaminya gitu ya kurang bisa nih menghargai hasil jerih payah istrinya gitu, ataupun sebaliknya, misalnya suaminya sudah bekerja keras kemudian akhirnya tidak dihargai, misalnya pendapatannya dan sebagainya, atau kritik yang terlalu negatif, yang terlalu negatif dan kemudian juga terlalu sering, akhirnya malah membuat pasangannya atau orang lain yang terlibat di relasi tersebut akhirnya juga bisa merasa rendah diri dan sebagainya. Seperti itu sih Mas Arya. Itu tanda-tandanya ya. Ini kan bicara pasangan nih kan. Tapi kalau contoh-contoh tadi, saya kok ngerasa kayak setelah sekarang tuh bucin ya. Udah cinta ya. Betul. Bucin ini berarti termasuk sebenarnya mungkin agak-agak bisa dikategorikan hubungan beracun juga ya. Oleh karena itu kadang-kadang kita nggak nyadar gitu ya, kalau kita sudah terjerat gitu ya dengan hubungan yang beracun itu. Bahkan misalnya kalau lagi tadi bucin tadi, orang lain ngomong misalnya, ih kok pacarmu kayak gitu sih gitu, kok kamu mesti digituin, enggak kok, itu karena
dia sayang Sayang, sama perhatian, saya, gitu perhatian ya. sama saya gitu. Misalnya, kok kamu kemana-mana ditanyain sih, dibatasi dan sebagainya. Itu karena dia sayang sama saya. Nah, hati-hati karena kalau namanya cinta nggak selalu seperti itu ya. Cara mengekspresikannya, membebaskan, memberikan kepercayaan itu juga bentuk cinta gitu kan. Jadi makanya itulah yang kadang-kadang akhirnya membuat orang yang berada pada relasi beracun ini jadi nggak sadar gitu. Makanya dikatakan beracun itu ya nggak sadar kalau beracun pelan-pelan ya. Langsung ya. Tiba-tiba udah mengganggu aja misalnya. Kok kayak gini sih kok mungkin ya tadi nantinya kan dia akan mengganggu tuh namanya kesehatan mental kita. Kita jadi nggak percaya diri pada keputusan kita karena apa? Misalnya seringkali keputusan kita dianggap tidak penting atau semua hal yang menyangkut diri kita diputuskan oleh orang lain karena orang tersebut tidak percaya pada kita, pada kemampuan kita dan sebagainya. Nah itu akhirnya merusak gitu ya, merusak image diri kita, mengganggu kesehatan mental kita gitu. Ini kan juga berlaku juga tidak hanya tadi kan contohnya pasangan gitu Mbak Lili ya, tapi juga dalam pekerjaan begitu kan. Seperti tadi Mbak Lili bilang sudah bekerja keras begitu ya. Kalau tadi kan suaminya nih, bisa juga kan atasan mungkin atau rekanan kita sendiri, dalam tim kita sudah melakukan yang terbaik segala macamnya, menyerahkan waktu, pikiran, tapi malah dianggap biasa aja kan. Mungkin sesekali nggak apa-apa begitu ya, tapi kalau sudah rutin sampai akhirnya kita sudah rela lembur misalkan seperti itu, artinya merelakan waktu pribadi tapi masih juga bahkan disalahkan seperti itu. Ini kan sebenarnya yang sudah dalam kategori kita berada lingkungan yang beracun begitu ya Mbak ya. Itu yang bisa dikatakan tanda-tandanya ya. Nah kalau demikian Mbak, kadang-kala kan seperti tadi orang bucin itu nggak sadar karena menganggap seperti ini. Oh setiap hidup itu kan namanya pasang surut itu kan biasa. Kan kadang-kadang kita seperti itu ya, melakukan pembelaan. Rasionalisasi ya. Apa? Rasionalisasi. Iya rasionalisasi. Oke, istilahnya rasionalisasi benar. Oh pasang surut itu mungkin lagi moodnya lah, atasan lagi gini. Kita mencoba seperti itu. Tapi bagaimana kita akhirnya istilahnya mengukur atau menyatakan bahwa enggak ini nggak benar. Kita sudah hubungannya udah nggak benar, udah beracun nih, atau lingkungan kita udah nggak benar nih. Kapan kita bisa mengatakan volume intensitasnya sampai serutin itu kah atau gimana? Jadi memang ketika kita merasakan ada yang udah nggak beres nih ya dari relasi kita mungkin perlu evaluasi diri gitu ya. Paling nggak diri kita sendiri lah kalau kita mengharapkan orang lain mengevaluasi kesalahannya kan agak susah ya. Tapi paling tidak kita sendiri. Misalnya di kantor gitu ya, kok aku disalahin terus ya, kok kerjaanku nggak beres ya gitu. Mungkin evaluasi dulu, benarkah seburuk itu kinerjaku gitu kan. Kemudian kalau misalnya ini memungkinkan, minta orang lain juga untuk memberikan penilaian pembanding. Artinya bukan yang hanya menyalahkan tadi si rekanan atau atasan tadi, orang lain juga. Atau rekannya. Kalau menurutmu kerjaanku ini emang salahnya di mana sih? Gitu kan? Seburuk apa sih atau menurutmu gimana? Sehingga kita punya perbandingan. Apakah penilaian yang tadi jelek tadi dari seseorang ini benar-benar objektif atau sesuatu yang bersifat emosional tadi? Bahkan bahkan boleh dibilang like dislike ya? Iya, bisa seperti betul. itu ya. Kalau misalnya ini bilang, iya memang banyak yang kurang gini. Oke, kita terima itu objektif berarti ya. Menjadi saran buat kita, menjadi feedback buat kita untuk kita perbaiki lagi. Tapi kalau misalnya orang-orang lain gitu berpendapat yang berbeda, nah ini berarti ada sesuatu nih gitu. Kemudian setelah mengevaluasi kita lihat apakah sikapnya orang ini gitu ya, misalnya dia juga berrelasi dengan orang lain juga sama konsisten sama sikapnya dia terhadap kita. Kalau seperti itu berarti kan memang sudah karakternya beliau itu ya yang seperti itu. Nah berarti kan sesuatu masalah terjadi pada diri orang tersebut, begitu. Orang tersebut ya. Tapi kalau ternyata dia hanya berlakukan sama kita, itu juga menjadi masalah lain. Juga menjadi masalah lain. Berarti kan ada apa nih, gitu kan di balik ini. Dislike tadi mungkin. Dislike dia, kenapa dia nggak suka sama saya? Kenapa dia kok begitu?
apa nggak sukanya sama saya, begitu apa yang salah dengan diri saya. Nah, kalau mungkin kan sih memang kita harus membuka komunikasi ya Mas Arya ya. Oh, langsung ngomong gitu ya. Ya, perlu itu karena salah satu caranya ketika kita berada pada lingkungan atau relasi yang toksik tadi, salah satu caranya adalah kita membangun komunikasi yang lebih baik, positif, tapi juga tegas. Artinya kita nggak membiarkan begitu. Membiarkan dan juga nggak keikut, artinya tidak membiarkan diri kita secara emosional mengikuti apa maunya dia. Misalnya kalau kita sama atasan yang toksik tadi, ketika dia bilang kamu salah, kamu nggak bisa becus dan sebagainya, yang dia inginkan kan mungkin kalau misalnya itu salah ya, artinya itu hanya dislike tadi, berarti kan yang dia inginkan adalah biar dia merasa rendah diri, biar dia merasa tidak berguna dan sebagainya. Nah itu jangan kita ikuti. Jadi mungkin kita bisa bangun komunikasi. Kalau misalnya tanyakan langsung, misalnya pada kasus tadi bos sama bawahan ya. Oke, mungkin menurut Bapak kinerja saya masih belum oke. Kira-kira feedback apa yang bisa diberikan oleh Bapak pada saya sehingga saya bisa improve kinerja saya ini. Ya seperti itu. Jadi kita juga ngambil alih pemikirannya dia bahwa oh anak ini berani juga ya untuk nanya gitu ya, nggak jadi subordinate terus gitu, dia nerima dicaci maki, dikasih feedback yang negatif iya aja. Nah itu harus diubah pola komunikasinya. Ada ketegasan dari dia bahwa memberanikan diri sebenarnya apa masalahnya. Iya, betul. Sehingga jelas gitu ya, clear. Karena ya. menurut teman saya kayaknya kerjaan saya udah oke aja. Secara objektif gitu kan. Kalau misalnya memang perlu pendampingan ya mungkin bisa juga kan disupervisi dengan pihak lain yang mungkin yang lebih tinggi daripada si bosnya ini kan juga bisa. Oke, itu pertama. Itu sudah sampai ke langkah nih ya sobat Jessia, itu salah satunya caranya. Nah, tapi sebelum kesana lebih banyak Mbak. Sebetulnya dalam hubungan toksik ini biasanya juga tadi kan saya bilang masalah kalau sudah mulai sering dia melakukan terus tadi Mbak Lili mengatakan coba kalau di pekerjaan cari penilaian orang lain apakah memang seburuk itu saya bekerja udah dapat. Mungkin kalau dari pasangan juga mungkin bisa curhat ke teman apakah saya salah atau enggak juga bisa ya. Bisa, tapi tentunya teman yang bisa dipercaya yang sebenarnya lagi ngincar juga pasangan misalkan gitu ya. Itu bahaya. Lagi musim ya. Itu lebih bahaya juga ya. Jadi curhatnya dengan orang yang tepat istilahnya gitu. Nah, oke, itu baru dari penilaian orang lain. Yang lainnya apa ukurannya Mbak? Apakah dari diri juga bisa menilai? Misalkan kita merasa kok mulai depresi, kepercayaan diri mulai turun, apakah juga di situ juga bisa mengukur? Iya. Secara internal dulu ya kita mengukur gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau kita mau menilai toksik atau tidak toksik suatu relasi itu kan sebenarnya kan adalah penghayatan pribadi kita ya, subjektif kita ya. Kalau misalnya orang itu merasa oke-oke aja, misalnya nih Mas Arya, emang tipenya misalnya dalam berelasi itu tipenya memang yang nurut, memang terbiasa nurut dan itu nggak masalah buat dia. Tapi orang lain lihat kok dia nurut aja sih, toksik nih gitu kan. Nggak bisa gitu. Kalau dia merasa nyaman, kesejahteraan mentalnya oke aja, dia senang aja. Justru kalau misalnya disuruh milih dia bingung, atau misalnya ketika mengambil keputusan disuruh ngambil keputusan dia jadi bingung, misalnya suaminya yang ngambil keputusan terus gitu ya, dia oke aja, itu kan bukan toksik namanya. Tapi ketika misalnya ini tipenya sebenarnya dia juga mau nih ya, punya aspirasi gitu ya, punya ide gitu yang minta dihargai atau ayolah diskusi dan sebagainya, tapi misalnya pasangannya atau temannya ini tidak mengakomodir itu, malah mungkin meniadakan, kemudian juga malah merendahkan, tidak memberi kesempatan. Nah itu jadinya kan pembatasan seperti itu yang membuat kita akhirnya merasa ya itu tadi tidak menjadi diri sendiri tadi. Jadi kok jadi bukan jadi orang lain ya, jadi nurutin dia ya. Nah itu bisa jadi sinyal bahwa hubungan saya dengan orang ini tidak sehat gitu lah. Jadi saya misalnya di bawah kontrolnya dia, saya tidak memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide saya, kemudian mungkin juga tidak punya kesetaraan hak gitu ya, bahwa misalnya dalam menentukan sesuatu gitu. Termasuk juga tadi ya itu mengeluarkan ide, pendapat misalnya gitu ya. Iya, betul. Misalkan dalam pasangan merancang rumah misalnya, ini desainnya saya maunya yang ini gimana,
selalu enggak boleh. Ini catnya warna ini ya Pak. Nggak boleh, ini harusnya saja. ini. Okay. Gitu. Jadi tidak diberi kesempatan gitu ya untuk mengungkapkan keinginannya, mengungkapkan kebutuhannya. Nah, itu udah mulai tanda-tanda juga gitu kan. Atau disepelekan, misalnya bisa gitu, iya nih warnanya putih aja ya Pak. Alah putih, misal kuno itu. Nah, kayak gitu kan juga mengkritik secara berlebihan. Itu juga salah satu tipe atau tanda dari satu hubungan yang beracun gitu. Oke, hubungan beracun. Nah, itu juga berlaku di hubungan apapun ya, termasuk relasi usaha juga. Kalau ketika ciri-cirinya atau tanda-tanda itu nampak, berarti itu hubungan beracun. Tadi salah satu contohnya kita harus berani berbicara dari Mbak Lili. Mungkin di pasangan juga demikian, di tempat kerja juga demikian. Selain itu apa lagi Mbak Lili? Selain berbicara, apakah kita juga misalkan nih, kalau saya pribadi nih ya Sobat Podcast ya, karena pernah berada di situasi itu, kira-kira benar nggak nih? Saya memilih untuk di satu sisi saya tidak mau relasi usaha saya putus begitu. Ya bagaimanapun saya saling membutuhkan juga gitu. Di satu sisi saya juga di sana ada income misalkan begitu. Kalau saya milih untuk pergi kayaknya frontal begitu, ya saya harus kehilangan, risikonya ada. Tapi saya memilih untuk membatasi. Artinya ketika kebetulan ini lingkungan ya, situasinya yang membuat sering mungkin hal-hal negatif muncul, kayak gosip juga, mungkin gosip juga masuk ya. Ngomongin si gini kan, ngomonginnya biasanya kan yang nggak enak kan. Iya nggak enak, udah takutnya mungkin dia pernah ngomongin saya juga nggak tahu kan, bisa jadi. Nah, jadi saya hanya masuk ke sana sesuai dengan job deskripsi saya, dalam arti ya kalau saat itu saya memang harus bekerja di sana, oke, tapi saya nggak mau bahas apa-apa, nggak ikut, diam aja, seperlunya aja. Oh ya, ini bahas pekerjaan saja, habis itu keluar. Atau misalkan intinya hanya seperlunya saja, sesuai dengan tanggung jawab yang sudah saya diamanatkan begitu. Saya hanya penuh itu, sisanya saya keluar. Artinya saya tidak terlalu bergumul, terlalu banyak untuk terlibat begitu untuk ikut dalam arti bergosip juga. Apa itu juga bisa disolusi Pak? Bisa juga Mas Arya. Jadi saya baca gitu ya, bahwa segala masalah sih sebenarnya nggak hanya toksik ya. Ada 3 prinsip sebenarnya yang bisa kita aplikasikan dalam menghadapi toxic relationship ini. Pertama, kalau kamu berada dalam situasi tersebut, pertama kalau misalnya bisa terima itu, berdamai dengan kondisi itu, gitu kan? Artinya misalnya ada orang yang nyebelin, ya terima aja, gitu kan? Itu maksudnya ya terima, masuk kuping kanan, kuping kiri, atau ketika kita bersama-sama ya udah cuekin aja, gitu kan? Yang kedua, ubah. Kalau kamu nggak bisa terima, kamu harus ubah masalah itu, ubah lingkungan itu. Bisa nggak? Misalnya kita memberikan pengaruh gitu. Iya, harus. Misalnya, ya tadi misalnya yang gibah tadi, misalnya suka gibah dan sebagainya, nggak suka kita kan misalnya kayak gitu. Ya kalau kita punya authority tertentu, kita mungkin bisa ngomong, janganlah ngomong kayak gitu, nggak baik dan sebagainya. Itu kalau kita punya satu posisi tertentu. Tapi kalau memang nggak bisa, ya udah, tinggalkan dalam artian tadi bisa separuh, dalam artian kayak tadi Mas Arya membatasi seperlunya aja, profesional aja. Ketika misalnya dalam lingkungan tersebut, oke, pada tahap saya ngomongin tentang ide gitu ya, tentang kerjaan saya masih oke, dan mereka juga masih oke. Tapi ketika itu sudah selesai, close, rapat, kemudian ngomong yang lain-lain, itu saya udah mulai nggak nyaman. Oke, setelah itu ya sudah, nggak apa-apa, kita bisa membatasi diri. Justru kemampuan itu yang penting buat kita yang namanya self care tadi, self care atau self love itu. Kita tahu batasannya, mana yang sudah membuat kita tidak nyaman atau mana yang masih membuat kita nyaman. Kalau kita maksain, misalnya Mas Arya orangnya tipenya nggak enakan gitu ya, nggak enak ya saya misalnya ini sudah atau misalnya sudah selesai nih rapatnya, terus yang lain-lain ngomongin orang dan sebagainya, padahal udah nggak ada lagi tuh yang harus dibicarakan. Tapi kan nggak enak ya kalau saya nanti keluar dari sini ninggalin teman-teman, pamit, nanti disangkain apa. Terus akhirnya memaksakan diri untuk merasa nyaman, malah nggak nyaman gitu kan, karena bukan kita nih ngomongin orang lain gitu kan. Nah, itulah justru itu yang membuat akhirnya kita menjadi pribadi yang bukan diri kita. Tapi ketika kita paham batasan mana nih kita masih bisa nyaman, itu berarti kita sudah berhasil untuk ya menyayangi diri kita sendiri tadi. Pada tahap ini sudah selesai urusan saya, pekerjaan saya pamit gitu. Yang urusan yang lain menurut saya tidak penting buat saya, tidak memiliki efek negatif buat saya
saya tidak akan terlibat gitu. Nah gitu, itu sebenarnya salah satu caranya juga bagus sih sebenarnya kayak gitu. Itu betul benar juga ya. Iya betul. Ya, karena kan kadang-kadang tidak hanya di situ ya, dalam komunitas juga seperti itu. Keluarga kita juga. kan nggak bisa meninggalkan keluarga. Misalnya ya keluarga apalagi ini. Keluarga apalagi ya yang kita kalau misalkan terjadi seperti itu gitu iya. Ada hubungan darah, nggak bisa misalnya kita nggak cocok sama kakak, adik atau orang tua, kemudian ayo udah saya pergi aja, kan nggak mungkin. Pasti pertama kita berusaha untuk berdamai dengan itu gitu ya, situasi itu nggak kuat, kita berusaha untuk mengubah dalam artian kita sendiri berubah atau orang lain berubah gitu kan. Atau kalau nggak tadi leave it, tapi leave-nya ya itu separuh, misalnya membatasi interaksi, kapan kita akhirnya berinteraksi dengan intensif atau kapan kita seadanya aja, dan itu kita sendiri yang tahu batasannya, sampai mana sih kita sudah masih merasa nyaman nih. Kalau saya misalnya saya ngomong sama ibu kalau ngomongin soal kerjaan masih oke. Tapi kalau udah ngomongin soal pacar udah kayaknya pertanyaannya udah bikin saya nggak enak nih, nggak bisa ngomong sama ibu kalau gitu, ngomong sama adik atau siapa. Jadi disitulah kita yang ngerti, aware dengan apa yang membuat kita nyaman atau tidak nyaman. Itu pentingnya sih kayak gitu, self care atau self love. Seketika terjadi hal-hal seperti itu ya, beracun tadi. Yang jelas kan kita nilai dulu kan seperti tahapannya tadi ya. Masalah apakah kita berada di lingkungan racun atau enggak, baru kita melakukan pilihan-pilihan tadi. Kalau pilihan ketiganya apa Mbak? Tadi kan baru 2 kayaknya. Apa tuh? Tadi self care, semua udah tiga-tiganya ya. Sudah. Jadi accept it, ya kemudian change it, atau yang ketiga leave it, gitu kan, terima, ya apapun itu terima. Yang kedua kalau kamu nggak bisa terima, ya kamu ubah dong. Misalnya, kok mama kok suka bawel sama aku gitu ya, aku nggak suka. Sekarang lihat dulu apa yang membuat mamamu bawel. Misalnya mungkin perilakumu, kan yang tadi saya bilang evaluasi diri evaluasi ya. Dulu, ya betul. Siapa tahu memang ada perilaku saya yang nyebelin, pada saat apa sih mama tuh bawel sama saya, gitu kan. Ya udah ubah itu yang membuat mamamu bawel. Berefek nggak? Kalau misalnya berefek, oh berarti itu. Gitu. Berubah nggak bawelnya mamamu kalau misalnya perilakumu yang ini berubah? Kalau misalnya berubah, oke, berarti ada konektivitas di situ. Oh berarti ini penyebabnya. Masalah selesai, gitu kan? Atau yang kalau misalnya perubahan itu tidak bisa terjadi, ya udah tinggalkan atau batasi. Gitu. Yang ketiga tinggalkan atau batasi ya. Oke. Berarti pilihan untuk meninggalkan dengan segala risiko juga jadi pilihan yang tepat juga, bisa aja. Iya. Apalagi pada kasus-kasus relationship atau toxic relationship yang sudah pada mengarah ke kekerasan. Ya, kekerasan. Kita nggak bisa akhirnya memaksa dia untuk bertahan misalnya dalam pernikahan gitu ya, atau pacaran yang ada abuse-nya. Bertahan demi apa? Demi cinta dan sebagainya. Ya itu sih pertimbangan masing-masing orang ya. Tapi pilihan untuk pergi atau meninggalkan juga harus terbuka gitu, dengan segala resikonya, dibandingkan risiko dia mengalami masalah masalah fisik atau masalah mental. Itu yang justru lebih berbahaya. Begitu. Tapi kalau untuk yang tadi, yang ketiga tadi, memang kita perlu pahami juga ya resiko-resikonya, apa yang perlu ditanggung. Misalnya harus memutuskan untuk berpisah dari suami gitu ya, apa sih resiko-resikonya gitu, itu juga perlu dipahami, pertimbangkan dulu. Artinya pilihan ketiga ini pilihan final gitu. Betul, yang benar-benar harus dimatangkan begitu ya. Karena jujur nih Mbak Lili, saya pernah sih mengambil itu yang ketiga ini, tapi bukan dalam hubungan pacaran, tapi dalam hubungan pekerjaan. Sehingga ada satu job saya atau pekerjaan saya ya harus saya hilangkan. Artinya saya nggak dapat lagi pekerjaan itu begitu, karena saya pikir sudah sangat mengganggu begitu antara tadi ya intinya sudah terjadi hubungan relasi bisnis saya beracun yang sangat mengganggu secara psikis saya. Kan? Jadi risiko yang saya ambil ya udahlah, dari ngapain senyuman income itu, apakah bisa menyelamatkan pikiran saya pikir seperti itu. Itu juga berarti tepat juga ya gitu ya. Iya betul, karena ya apalagi sekarang ini kesadaran tentang kesehatan mental semakin besar ya Mas Arya. Jadi pada akhirnya orang akan memilih gitu, artinya orang akan memilih lebih baik saya tenang gitu ya, meskipun mungkin pendapatan saya menurun, tapi daripada saya harus bekerja di situasi yang tidak menyenangkan, malah nanti berefek pada kebahagiaan saya gitu kan, atau kesehatan mental saya jadi menurun, jadi buruk, nanti juga masuknya ke
penyakit atau ke kesehatan fisik yang juga akhirnya menurun juga. Itu mereka akhirnya sekarang kita akhirnya berpikir seperti itu gitu. Jadi sudah bergeser gitu. Jadi ketika kita akhirnya melihat ada situasi yang membuat kita kok nggak nyaman ya gitu ya, lebih baik ditinggalin aja, nggak manfaat buat gue gitu kan, biasanya kayak gitu kan. Artinya orang sekarang juga mulai sadar antara keseimbangan material income, artinya misalkan kalau pekerjaan ya, ini terutama pekerjaan biasanya, atau misalkan juga termasuk material ini juga selain income juga pasangan ya, cinta gitu ya, sentuhan itu dari pasangan, dengan keseimbangan secara mental pribadi begitu ya. Betul, kesehatan mental pribadi. Jadi semakin aware dengan itu gitu. Banyak sih yang curhat, apalagi di masa pandemi ini ya, cukup banyak yang akhirnya karena mereka punya waktu sendiri ya di rumah, jadi kayak seperti kontemplasi gitu ya, seperti akhirnya merenung, refleksi gitu ya, kok saya kayak gini ya. Kemudian mereka akhirnya karena berrelasi juga sangat intens di rumah gitu kan, baru menyadari misalnya di rumah kok ternyata membawa efek yang kurang baik ya buat saya. Nah itu akhirnya banyak sih yang curhat bahwa oh ternyata ini namanya toksik ya kayak gini gitu, dan bagaimana yang harus saya lakukan Mbak misalnya kayak gitu. Nah kan kalau ya itu tadi 3 hal itu yang biasanya saya pandu, gimana kamu bisa nggak, misalnya kamu bisa nggak berdamai dengan suara misalnya mamahmu yang cerewet gitu misalnya gitu ya. Ya bisa sih, masih bisa ya, misalnya apa gitu dia punya caranya. Kalau nggak bisa ya tadi ubahlah apa perilakumu, atau misalnya komunikasimu dengan mamahmu seperti itu, atau kalau enggak ya itu batasi kalau memang memungkinkan gitu. Batasi atau tinggalkan kalau memang sudah benar-benar merugikan, bahkan mengancam nyawa sekalipun, biasanya sih ya diharapkan sih ditinggal, karena nantinya toxic relationship itu nggak semudah kayak misalnya dikasih tahu misalnya dengan komunikasi yang bagus gitu ya Mas Arya, bahwa kamu tuh sudah memberikan ketidaknyamanan buat saya misalnya dalam hubungan ini. Tidak serta-merta loh si pelakunya tadi itu akhirnya dia menyadari kemudian juga mengubah perilakunya sikap, karena kadang-kadang itu akhirnya menjadi lingkaran gitu kan, lingkaran yang berulang. Misalnya saya minta maaf gitu kan, minta maaf baik-baik lagi, nanti ada sesuatu lagi balik lagi. Nah itu yang membuat akhirnya agak susah gitu ya untuk hubungan ini yang diubah begitu saja. Perlu emang profesional untuk membantu ini. Gitu misalnya ke psikolog, bisa jadi nanti misalnya kalau di dalam konteks keluarga bikin terapi keluarga seperti itu. Artinya kalau sudah bebannya sudah berat sekali ya. Betul, efeknya sudah berat sekali, kemudian mengganggu fungsi-fungsi kita sehari-hari, misalnya sekolah, kuliah, bekerja, kemudian hubungan dengan relasi dengan orang-orang sekitar. Jadi misalnya jadi orangnya jadi mudah marah atau malah terlalu sedih, berlarut-larut, jadi depresi dan sebagainya. Itu memang harus sudah dibantu sih. Makanya hati-hati kita untuk berrelasi dengan orang lain. Gini, kadang-kadang kita mungkin ini ya Mas Arya ya, nggak sadar juga, mungkin kita juga pelaku ya, bisa jadi kan. Misalnya pengen anak kita gitu ya, jadi anak yang pintar, punya nilai yang bagus gitu ya. Kita mempush diri dia, ayo udah harus dapat nilai 100 gitu terus gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin dia nggak segitu, maksudnya 90 itu udah oke banget buat dia gitu. Makanya akhirnya ketika dia dapat 90 kemudian kita mengatakan kok cuma segini, kurang gitu ya. Kok cuma segini, kamu harusnya bisa dapat 1, kan membuat self esteemnya atau tadi kesadaran diri dia tentang kemampuannya dia berarti kan lebih rendah kan. Berarti aku bodoh ya dapat 90. Kan gitu. Padahal dia 90 dari 100 kan. Berarti saya orang bodoh ya. Berarti saya anak bodoh ya. Saya bisa jadi nanti gitu aja nggak bisa, misalnya kayak gitu. Ungkapan-ungkapan seperti itu yang jangan sampai itu akhirnya secara tidak sadar kita menciptakan sendiri ya toxic relationship kita dengan orang lain yang kita anggap tadinya biasa aja. Itu namanya motivasi anak dong kayak gitu kan. Padahal sebenarnya tiap orang tuh secara mental tuh beda-beda menerima gitu ya, menerima respon kita. Ya misalnya mungkin kita lah dengan orang tua gitu dulu juga gitu ya. Ayo kamu belajar yang rajin gitu kan, misalnya masa cuma dapat segini, anaknya bapak ini dapatnya nilai segini atau dapat rankingnya segini.
masa dibandingkan. Atau ketika kita misalnya dulu Mas Arya suka ikut lomba gitu kan, dapat juaranya juara 3 misalnya gitu, padahal pesertanya banyak gitu. Masa cuma dapat juara 3 gitu, harusnya juara 1 dong. Juara 3 mah bukan apa-apa. Merasa dirinya pencapaiannya tidak dihargai, iya, diremehkan, bukan siapa-siapa. Bayangkan gitu kan, kayak gitu, itu namanya juga toksik tuh. Iya, betul. Toksik dengan parent ya, dengan orang tua. Ya makanya mungkin kita kadang-kadang memandang diri kita sebagai korban, tapi jangan-jangan kita juga pelaku loh. Kita tidak sadar ya, karena ya tadi gitu, macam kayak bucin gitu kan, bisa jadi oh iya karena mama saya sayang sama saya gitu kan, dia galak karena dia sayang sama saya, padahal kan sayang memotivasi juga ada cara-caranya yang lain gitu kan. Nah itu yang makanya kadang-kadang hati-hati seperti itu. Ya. Jadi artinya setiap orang punya potensi, kadang-kadang ya itu karena hubungan yang beracun atau lingkungan beracun ini yang justru membunuh kemampuannya itu ya, potensi-potensi yang ada itu. Bahkan tadi kalau contoh yang Mbak Lili sudah juara 3 di antara 100 orang, bahkan tingkat provinsi begitu, itu kan suatu prestasi yang luar biasa. Dan itu masih awal gitu ya, masih bisa berkembang lagi, malah dihancurkan bisa menjadi lebih buruk lagi begitu ya. Oke. Jadi solusinya tadi sudah Mbak Lili sampaikan 3 hal tadi sebelum podcast ya. Jadi kalau misalkan kita berada di sana, boleh disebutin tadi Mbak? Ya, yang pertama adalah terima itu, accept terima, berdamai dengan kenyataan tersebut. Yang kedua adalah ubah atau change it, apapun itu perilaku kita atau kalau bisa perilaku orang lain. Yang ketiga adalah leave it atau tinggalkan atau batasi interaksi dengan orang-orang yang membuat Anda tidak nyaman. Gitu. Terima kasih Mbak Lili ya sudah memberikan solusi ini, dan semoga tentunya obrolan ini bermanfaat. Dan Sobat Podcast sekali lagi boleh sharing di kolom komentar terkait pengalamannya, bisa di-sharingkan juga mungkin contoh-contoh pengalamannya, dan apakah dari 3 solusi tadi mungkin ada yang dipraktekkan juga, biar juga para subscriber saya juga membaca gitu, oh ternyata memang banyak ya terjadi hal-hal itu, dan ternyata solusinya memang kurang lebih 3 hal ini sudah dipraktekkan dan berhasil begitu melewati fase-fase dari hubungan yang beracun ini, sehingga menjadi bisa tetap berkembang, menjalani kehidupan sehari-hari lebih baik lagi. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Lili. Sama-sama Mas Arya. Ya, Sobat Podcast, sampai jumpa di episode yang lainnya.